Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Nitias dengan NIM 216121102 dari kelas PBI 6C. Sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari matkul metodologi studi Islam. Yang pertama, al-istishhab adalah metode penalaran hukum Islam yang mengasumsikan keberlangsungan suatu status atau keadaan kecuali ada bukti yang menunjukkan perubahan. Dalam konteks fikih atau hukum Islam, istishhab digunakan untuk menjaga keberlakuan hukum asal atau aslinya terhadap suatu objek atau kejadian. Contohnya, seseorang dalam keadaan suci atau dalam konteks fikih berkaitan dengan bersuci atau toharoh, maka menurut prinsip istishhab kita berasumsi bahwa dia tetap dalam keadaan suci kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, seperti terkena najis. Yang kedua adalah al-masalih al-mursalah adalah salah satu metode penalaran hukum Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan umum atau kepentingan umum. Contohnya, memperbolehkan penggunaan obat-obatan modern yang tidak diatur dalam kitab suci karena menguntungkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, istihsan adalah memberikan preferensi terhadap suatu hukum yang lebih adil dan sesuai dengan tujuan syariah meskipun tidak ada dalil langsung yang mendukung. Contohnya, mengesampingkan hukuman cambuk bagi pencuri makanan yang kelaparan karena bertentangan dengan tujuan syariah yang mengutamakan kemaslahatan. Yang keempat, qaul al-Syahabi adalah pendapat atau pernyataan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Contohnya, pendapat Abu Bakar bahwa wajib membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan. Yang kelima adalah ad al-Zara'i adalah prinsip dalam usul fikih yang berarti mencegah segala pintu yang membawa kepada kemungkaran. Misalnya dalam konteks hukum alkohol dalam Islam, tidak hanya mengonsumsi alkohol yang diharamkan, tetapi juga segala hal yang berkaitan dengan produksi, penjualan, atau promosi alkohol harus dicegah. Hal ini termasuk menghindari pekerjaan atau investasi dalam industri minuman beralkohol karena tindakan tersebut dapat membantu dalam penyebaran kemungkaran yang diakibatkan oleh alkohol. Yang keenam adalah ilalah al-iktiron adalah menetapkan hukum berdasarkan keseluruhan makna ayat atau hadis, bukan hanya sebagian. Contohnya, hukum riba diharamkan berdasarkan keseluruhan makna ayat dan hadis yang melarang riba. Yang ketujuh, dilalah al-ilham. Dilalah al-ilham adalah menetapkan hukum berdasarkan ilham atau inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Nabi Ibrahim diilhami untuk membangun Ka'bah sebagai tempat ibadah pada masa itu. Yang kedelapan, ru'ya al-nabi. Ru'ya al-nabi adalah menetapkan hukum berdasarkan mimpi Nabi Muhammad. Contohnya, hukum berwudu setelah tidur berdasarkan hadis tentang mimpi beliau. Yang kesembilan atau yang terakhir, syara'u man qablana. Syara'u man qablana adalah mengambil hukum dari umat-umat sebelum kita yang dianggap lebih bijaksana. Sebagai contoh, dalam perkembangan hukum Islam, umat Islam itu sering mengambil referensi atau inspirasi dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh umat-umat terdahulu yang dianggap memiliki kebijaksanaan dalam bidang hukum. Misalnya, ketika menetapkan hukum-hukum ekonomi Islam, umat Islam itu sering mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan oleh umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin atau pada masa kejayaan peradaban Islam di Andalusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas metodologi studi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.